Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Perbankan Syariah 1A bersama saya Aizatul Tahiyah Nafisatul Muna, kelas PS 1A jurusan akuntansi. Dan saya Anissa Rahmaningrum dari kelas PS 1A. Baik, kembali lagi bersama podcast kita yaitu membahas tentang fikih muamalah. Jadi nih, kemarin kan pada podcast sebelumnya kan kita udah bahas tentang fikih muamalah dalam artian sempit dan luas ya. Terus kamu tahu nggak sih kenapa kita penting mempelajari fikih muamalah itu? Menurut aku ya nanti saya, kenapa muamalah itu penting dipelajari? Karena muamalah itu suatu kewajiban ya buat kita ya. Hidup di dunia ini pasti ada hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, dalam hubungan itu juga ada interaksi sosial. Nah, dari situ kita harus belajar muamalah. Dan juga dalam ekonomi, kita kan juga pastinya berinteraksi ya, jual beli itu kan interaksi. Nah, itu berarti penting muamalah itu. Oh gitu. Kalau misalkan Nafisa, kita mengabaikan fikih muamalah, nggak mempelajari itu, apa yang akan terjadi? Oh gitu. Jadi gini, kamu pernah dengar istilah riba gak sih? Riba, tahu dong. Nah, jika kita mengabaikan mempelajari fikih muamalah itu, pasti dalam kehidupan sehari-hari kita itu pasti akan sering ada terlibat aktivitas riba, menggandakan bunga, terus aktivitas muamalah itu menjadi tidak terarah dan juga mentasarufkan barang dibeli yang belum diterima dan banyak lagi lah pokoknya yang jelek-jelek gitu. Bahaya ya bisa ya. Gitu. Intinya tuh kayak yang bunga gitu kita tuh nggak boleh. Nah terus kamu tahu nggak sih Nis tentang Husain Sohadah? Kayaknya aku pernah dengar deh. Itu yang dosen dari Kairo bukan? Oh betul. Kamu tahu nggak menurut Husain Sohadah itu hukumnya wajib loh kita untuk mempelajari fikih muamalah itu? Berarti wajib untuk setiap manusia ya. Kamu tahu nggak sih kenapa Husain Sohadah itu mewajibkan kita Untuk karena seorang muslim itu wajib mempelajari muamalah sebagai kepatuhan kita kepada syariah Allah Subhanahu wa taala dan juga agar kita tidak terperosok ke jalan keharaman. Oh, bener juga itu Nafisa. Terus kamu tahu nggak sih Nis kenapa antara ibadah sama muamalah itu harus seimbang? Kalau menurut aku ibadah sama muamalah itu harus seimbang karena kita kan pasti punya kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Betul. Nah, di dunia kita juga harus ada hak dan kewajiban antara manusia dengan manusia. Nah, karena itu supaya dalam dunia ini tuh kita diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu Nafisa. Oh gitu, jadi gini ya guys, antara ibadah sama muamalah itu ya benar-benar harus seimbang. Misalnya kayak kita sholat 5 waktu sama kita berhubungan jual beli itu juga harus seimbang. Terus kejujuran juga dalam jual beli gitu. Iya. Terima kasih loh Kak Anissa. Jadi kita tuh nambah informasi ya kan. Bareng-bareng lah. Kamu juga makasih ya informasinya Nafisa. Aku jadi tambah tahu tentang fikih muamalah. Oke, mungkin untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Next ada podcast lagi. Jangan lupa nonton lagi ya guys. Jika ada pertanyaan bisa deh CP ke kita. Tahu kan nomornya. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.